Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, sebelumnya saya minta maaf karena saya agak terlambat ya, 12 menit. Maklumlah, karena kondisi tubuh yang masih belum 100% fit ya kawan-kawan ya. Tetapi malam ini kita akan berbicara hal-hal yang menarik di dalam perdebatan kemarin, ya kan? Kawan-kawan. Nah, ini yang harus kita beritakan kepada orang banyak, ya kawan-kawan ya. Begini kawan-kawan, kalian sudah mendengar diskusi saya kemarin ya, di mana si Fakhrudin melakukan banyak blunder sebenarnya. Ketika saya berdebat, di otak saya, di otak dia, kan udah disiapkannya jawabannya ini nih. Ya. Dan saya sudah tahu, kalau mengenai jalan keselamatan, di dalam dunia perdebatan Facebook, selalu diambil adalah surah Maryam 71 dan 72. 71 terutama ya. Makanya dia sudah menyiapkan jawaban. Tetapi dia salah kaprah. Bahwa saya tidak akan pernah menanyakan apa yang sering-sering ditanyakan orang, kawan-kawan. Ya, maka dia seperti kecolongan. Nah, yang kedua, apa yang ditanyakan dia itu saya sudah tahu mengenai hadis yang masuk ke surga itu orang gila, anak-anak, baru yang wafat dalam kondisi tidur. Maka dari itu dia pun tidak tahu bahwa saya sudah tahu itu kan, saya makanya ketawa-ketawa aja. Masuklah. Nah, kawan-kawan, ketika kami mulai berdebat, dia mengeluarkan, dia tidak paham apa artinya keselamatan dan janji keselamatan. Ya kawan-kawan ya, dia hanya paham seolah-olah janji keselamatan itu adalah keselamatan. Belum, itu masih janji. Ibarat kita kampanye-kampanye selalu kita janjikan, kalau saya terpilih, maka saya akan memberikan A, B, C, D, E, F, G. Begitu dia terpilih, dia lupa memberikan itu. Ya kawan-kawan ya. Nah itulah yang terjadi kemarin. Nah, adalah satu fakta bahwa ketika kita berkata jalan keselamatan, menurut Fakhrudin itu yang pertama orang yang mati jantungan ya, tidur dia mati. Dia bingung, gak ngerti bahwa dia sebelum mati jantungan, kalau dia mati dewasa, mana ada anak-anak mati jantungannya? Dari mulai lahir sampai dia sebelum mati kan pasti ada dosa. Masa itu langsung dihapuskan gara-gara dia mati jantungan? Berarti banyak dong orang yang mati jantungan masuk surga. Kalau bayi, oke lah, bayi kan. Nah sekarang dia bilang, maaf ya, aku agak risih juga di YouTube ini. Debat kami kemarin sampai sekarang masih dolar kuning kawan. Jadi aku ganti kata gilo dengan pesong. Bahasa Batak itu. Pesong atau ritik ya kan. Ritik do wayon kayak yang gila lah namanya. Jangan sering-sering saya menyebut kalimat ini dulu kawan-kawan ya, paham ya. Pesong lah gitu. Nah, jadi dia bilang orang pesong masuk surga. Paham nggak dia? Apa penyebab? Mana ada orang dari lahir sudah pesong? Ya kan? Orang pesong itu rata-rata itu semua dewasa. Baik karena disakiti orang, gila dia. Baik karena narkoba, obat-obat terlarang, bisa gila orang kan. Putus cinta, segala macamnya. Tidak ada orang dari lahir itu langsung gila. Belum pernah saya dengar itu. Jadi orang ini berpikir bahwa syarat untuk ke surga itu adalah tidak punya ingatan, ya kan? Enak sekali dong. Nah, ini yang nggak mereka ketahui. Enaknya di mana ya? Kalau kayak saya, begitu saya mau mati misalnya, saya gila kan saya. Antukan kepala ini ke tembok kan sering itu jadi titik 2, biar lebih keren tambah titik 4, ya kan? Lama-lama titik 6, kayak di film-film kungfu itu kan. Nah,
Kalau sudah pesong, masuk surga katanya. Berarti jalan keselamatan itu kegilaan bisa menghapus dosa. Kan demikian. Kepesongan bisa menghapus dosa. Apa kalian setuju? Saya saja heran berpikir-pikir seperti itu kawan-kawan. Penebusan dosa atau jalan penghapusan dosa lewat kepesongan. Aneh, apa bisa lewat kepesongan kita langsung kita jadi ke surga? Wah, nggak masuk akal saya itu kawan. Ya kan? Sementara dia dengan tegas mengatakan jalan ke surga adalah beriman kepada Tuhan, kepada Nabi, dan kepada kitab suci. Orang pesong apa beriman? Kan tidak. Artinya dia tidak memandang agama apa. Yang penting pesong. Masuk ke surga. Jadi kalian dapat bayangkan. Andai kata surga nanti isinya orang pesong semua. Apa yang terjadi? Coba aku tanya dulu kalian. Orang pesong semua kan di sana. Rambutnya gimbal-gimbal. Memang sih mereka kan sudah saya bilang di debat itu. Tidak mampu menjelaskan ketika di surga menggunakan tubuh apa. Nggak mampu orang. Karena ilmunya nggak ada. Kalau kita kan jelas. Ada ayatnya. Kenapa tidak digunakan di sana? Karena daging ini sudah terkutuk. Kan demikian. Sesuatu yang terkutuk tidak bisa masuk surga. Harus ditinggalkan. Inilah mereka tidak paham kawan-kawan. Kita kasihan. Jadi kalau diberitakan ini seberita-beritanya kepada semua orang tiap hari. Saya percaya orang-orang itu rela mereka rela pesong asal ke surga. Kalau ada jaminannya, misalnya ada terbukti, ini orang pesong yang sudah ke surga, saya akan ikut agama itu kawan. Enak. Ya kan? Jadi sebelum saya masa akhirnya ini, saya buat kejahatan terus. Tiba-tiba sudah, apalah kan, gila lah saya, pesong. Cap. Setelah saya pesong, ke surga. Hore, mampus kalian, aku bilang. Kalian capek-capek ibadah, capek-capek membaca, capek-capek menghafal. Ya kan? Capek menghafal kawan. Belum tentu dia ke surga. Tetapi orang pesong bisa masuk surga. Yang pesong ini siapa sekarang? Aku jadi ikut pesong gara-gara si baru ini kawan. Aduh. Nangkap kalian aku masukkan. Masuk nggak itu kepikiran kalian? Bagaimana orang pesong adalah jalan keselamatan? Dengan kepesongan kita masuk surga kata si Parudin. Saya heran. Terus dia bertanya, bagaimana dengan anak-anak cacat mental? Kan sudah saya bilang, orang buta itu. Dia mengatakan, beda orang buta dengan itu. Sama-sama cacat. Dia lahir cacat. Karena orang cacat mental tidak ada itu setelah besar. Dari kecilnya itu kan lahir cacat, itu yang maksud dia. Selagi dia masih hidup, apabila sampai akil balik, orang tuanya yang berperan di sini kan bukan dosa dia, kata Yesus. Bukan dosa orang tuanya. Setidaknya dasar apa yang diperkenalkan kepada dia? Pertama, bawalah dia untuk dibaptis. Kalau dia Kristen ya, dibawa. Artinya dia sudah murid Yesus. Selesai. Setelah itu, ya ajarilah mengucapkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, selesai. Ya sudah itu aja, gak usah banyak-banyak lah. Tuhan pun tahu bahwa orang ini sama seperti si Adam pertama. Tidak punya pikiran ya, karena dari lahir. Ya kan? Nah, jadi kawan-kawan, dia tua Yesus sudah bilang, bukan karena dia itu. Bukan permintaan dia jadi, lemah pikiran. Bukan permintaan orang tuanya. Itulah dikatakan agar kuasa Allah dinyatakan dalam diri dia. Apakah mereka bisa ke surga? Bisa, tergantung orang tuanya sekarang. Jadikan dia murid Yesus, itu yang pertama. Setelah itu, ajar dia mengenal Yesus. Minimal, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Selesai. Seperti orang yang disalib. Tidak banyak yang dibilangkan dia sama Yesus. Ampuni aku, mengaku dosa dia kan. Bapak, jika kami layak dihukum, katanya. Dia mengaku dosa. Ampuni aku, jika engkau datang sebagai Raja Surgawi. Raja segala raja maksudnya, ingatlah akan aku. Ya 2 kalimat itu aja. Jadi bagaimana sama anak-anak ini kita ajari? Ya ajari. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. 10 tahun umurnya, masa nggak bisa mengucapkan itu aja kau ajari? Kecuali dia sudah bukan cacat mental lagi, tapi ada cacat bawaan fisik. Misalnya lidahnya nggak apa, itu udah ngeri sekali ya. Kita pikir, Tuhan pun tahu adil akan adil kepada mereka.
Bukan kan dibilang bukan karena mereka itu. Mana ada dia diminta jadi seperti itu? Mana ada orang tuanya meminta dia jadi seperti itu? Agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri orang ini. Ya kawan-kawan. Setelah itu apa? Ajari dia. Bapa ampuni dosaku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Udah itu aja. 2. Pertama, apa dia bawa dibaptis dalam nama Yesus, biar jadi murid Yesus. Baru ajari dia mengaku, bilang ampuni aku Bapa karena aku berdosa seperti aku mengampuni orang bersalah. Baru yang ketiga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. 2 itu. Bahkan ada 3 kan? Sementara orang yang disalib di sebelah Yesus hanya 2 kalimat dia, nggak lebih. Bukannya dibaptis dia dalam nama Yesus. Dia sudah dewasa lagi. Itulah enaknya bicara ke Kristen ini. Dasarnya ada kuat. Lah kalau orang itu apa dasarnya? Tak ada. Maaf ya, kemarin saya katakan bahwa orang-orang Kristen lebih ceria. Ya karena menyanyi di gereja kan. Kalau orang, maaf ya, kawan-kawan yang Muslim kan tidak ada menyanyi mereka itu, karena ada di hadis itu ya, nyanyi itu kayak suara iblis ya, lonceng juga kan. Kalau anak-anak kan senang itu dibawa ke gereja, bawa lah dia. Ada yang bertanya, pesong itu apa? Artinya pesong ritik gila sama itu ya. Kalau saya pakai gila nanti YouTube-nya dolar kuning, kayak debat saya kemarin dolar kuning kawan-kawan. Setelah saya penggal-penggal videonya baru tahu saya letaknya di mana. Kenapa kuning? Kuning artinya nggak ada iklan. Sayang sekali apa yang nonton udah 20.000 lebih. Saya mengupload videonya Somad mengenai apa namanya itu Fajar Aswan. Kan saya potong pas itu dolar kuning juga, belum saya publis. Berarti, oh inilah permasalahannya itu, saya bilang kan. Oke kawan-kawan, sekarang saya buka room. Silakan masuk si Cepot Gila, Pot. Cepot Gila. Halo. Cepot Gila. Halo. 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 Ya, kamu langsung bicara ya. Saya dengar. Ya, jelas suara saya ya. Ya. Ini mau tanya yang kemarin saya nonton debat Lae yang mengenai adakah keselamatan di dalam Al-Qur'an di zaman Musa. Ya. Di situ yang saya lihat waktu siapa tuh Pak Safrudin ya, Pak Safrudin menanyakan itu ada kata-kata menurut Tuhan mereka, tapi ada kata Tuhan mereka. Ya, saya bingung. Yang membuat saya bingung ini kenapa di Al-Qur'an mengatakan Tuhan mereka. Berarti kalau Tuhan mereka berarti bukan Tuhannya orang agama Muslim. Sebenarnya itu yang mau saya pertanyakan. Dari situ aja berarti sudah menampakkan bahwa perbedaan antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Muslim. Bagaimana itu, Lai? Coba. Terima kasih ya. Jadi begini, memang di dalam kitab suci Al-Quran banyak tertulis begitu, Tuhan mereka. Tapi ketika kita minta kepada mereka, itu mereka ngeyel. Tidak, itu maksudnya Tuhan yang sama, katanya. Itulah sebabnya kemarin saya tanyakan kepada dia, apakah Musa masuk surga? Dengan apa dia ke surga? Karena dia sudah membatasi, nonton video itu bahwa terima kepada Allah SWT, Nabi dan kitab suci. Musa kan tidak melalui itu, tidak mengenal. Sampai Nabi Isa pun tak mengenal. Dan demikian. Nah, ada lagi nanti ungkapan Tuhan-Tuhan mereka itu seperti berhala. Demikian. Itulah pengertiannya di sana. Lanjut, apalagi? Ya, bersama yang saya nggak masuk akal itu lah, yang orang gila itu. Saya menurutnya setuju pendapat dari Lai itu kemarin dia diomongin. Jadi benar juga yang dibilang Lai, lebih baik orang nggak usah naik haji, jadi gila semua aja, masuk surga langsung. Makanya saya cepot gila ini biar masuk surga, Pak. Aduh. Tapi kita bisa maklumilah kawan-kawan kita Muslim itu mungkin dari segi pikirannya
dari Qurannya, ya kan. Nah, yang saya tonton kemarin debat lain itu saya sudah cukup jelas itu. Saya mendukung gitu. Jelas sekali, sudah sangat jelas. Kebetulan saya juga sudah mengikuti lain dari tahun 2011 loh, Le, di Facebook. Wis, mantap. Iya, dulu waktu itu ada debat si Mawar siapa, Birong, Ya, Jalan. ya. Oh, ya. Tahu. Nah, itu zaman itu saya udah kenal Le itu, makanya Ya. seneng lah. Oke, gitu aja Le. Mungkin nanti Oke, kalau terima kasih kita Cepot masuk lagi Gila. lah ya. Cepot Oke. Gila, semoga kamu masuk surga karena gila ya. Kawan-kawan, dikira dia si Fahrudin itu saya anak kemarin sore. Saya sudah pernah membaca di situ dan sudah pernah ditanya ke lawan debat saya. Di situ makanya saya ketawa. Oh, udah ini masuknya ini kan. Tapi saya pura-pura, oh iya gini kan. Jadi kawan-kawan, ternyata ada satu jalan keselamatan menuju surga. Gila bisa menghapus dosa. Itulah berarti jabaran seperti itu kawan. Bukan saya salah ngomong. Si Fahrudin yang bilang. Ya. Saya hanya memperjelas ya. Silakan Mr. M. Halo Mr. M. Mr. M. Halo Bang. Silakan langsung. Dengar suara? Dengar. Kalau nggak dengar masa aku bilang langsung. Terima kasih, selamat malam Bang. Jadi gini Bang, saya tadi nonton debat Abang tadi semalam itu ya, yang jam 8 malam itu. Jadi seperti saya bilang sebelumnya juga, bahwa rekan-rekan kita itu ya tingkat begitulah memang kemampuan untuk menjelaskan. Harus kita maklumi lah Bang. Harus kita maklumi, ya memang begitulah dia. Yang bisa sanggup mereka menjawab seperti itu, ya kan? Sampai yang gila pun masuk surga kan gitu. Kan mantap kali itu. Nanti lama-lama banyak yang gila masuk surga semua kan gitu. Jadi gini. Tapi gini Bang, ada debat. Tunggu. Iya Bang. Ya Bang. Apakah Anda ingin mencoba? lanjut. Katakan Bang. Enggak lah. Saya tidak mau jadi gila Bang. Gini, ada yang mau saya apa Bang? Memang agak, waktu saya dengar memang ada seorang pastor berdebat dengan Abang mengenai Yudas. Masih ada Bang? Beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, ini kurasa pastor kami itu kurasa dia sekolah memang betul, tapi duduk di paling belakang Bang, terus ngantuk, ya kan? Udah duduk di belakang ngantuk pula, karena setahu saya semua Yudas itu memang ya itu memang sudah keinginan Tuhan, ya kan? Dan memang itu saya lihat juga penjelasan pastor-pastor kita yang di YouTube semua, kecuali beliau ini waktu berdebat dengan Abang itu, diskusi dengan Abang mengenai Yudas itu, makanya geram mendengarkannya kan gitu. Ini kawan ini pastornya tamat dari mana ini, ya kan? Tapi mudah-mudahan nanti dia ke Vatikan baru tahu dia mungkin. Dia benar itu kurasa belum ke Vatikan itu, belum ke Vatikan dia ke Vatikan, belum nyampe ke sana mungkin. Kayak gitu loh Bang. Jadi dari saya semoga Abang tetap semangat terus, ya kan? Walaupun lawan-lawan Abang itu ya lemah sawat lah, itulah dia. Oke, gitu aja ya. Lanjut Bang, makasih Bang. Selamat malam. Oke, terima kasih. Yuk. Aku klarifikasi dulu ya. Aku yang membilang itu mungkin pastor atau frater karena tutur bahasanya teratur. Tapi yang pastor itu tadi itu pastornya Protestan. Yang waktu debat tentang Yudas itu kan di Protestan juga ada yang pastor itu disebut juga ya. Jadi bukan Katolik ya, pastor karismatik kayak GBI apa itu ya. Oke ya. Kawan-kawan, barusan saya lihat ini sudah dolar kuning lagi, yang gimana nya YouTube ini? Apa setiap aku bicara tentang Fahrudin ini ada yang mereport ya? Barusan aku lihat kan biasanya kalau aku live tentang yang lain, dia langsung apa warnanya bagus ya, warna hijau. Ini warna kuning, sudahlah. Tidak mau tahu kita, itu penting kita lanjut ya. Oke. Sayang, silakan sayang. Halo. Halo. Ya, silakan langsung. Halo. Ya langsung. Halo Bang. Iya langsung, ku dengar kok.
Terima kasih sudah hadir untuk Indonesia, khusus Kristen. Tidak tahu menau soal Suaranya didekatkan dulu biar kedengaran. Halo? Ya, halo. Halo. Silakan langsung. Ya, halo Bang. Saya mau ucapkan awalnya terima kasih untuk Abang. Suaranya kurang bagus. Coba dekatkan mic-nya. Halo? Dibagusi dulu ya. Nama Ban Sulut, silakan. Horas, Bang. Silakan lah. Horas, silakan. Ini saya mau tanya dulu. Tanyalah, biar Tentang- jawab yang baik-baiknya. Adakah dia di ajaran di Alkitab untuk mendoakan para nabi dan rasul supaya masuk surga? Gak ada. Oke. Kemudian mendoakan para nenek moyang supaya masuk surga. Ada nggak di ajaran itu di Alkitab? Tidak ada. Yang ada, kita bisa mendoakan orang yang meninggal 4 hari. Itu kita belajar daripada Lazarus. Karena Lazarus ketika dia mati, orang kan mencari Yesus. Dan di lingkungan keluarganya mereka melakukan penghiburan. Penghiburan di dalam agama Yahudi adalah berdoa, baca kitab suci, dan mendengar firman Tuhan. Selama 4 hari, 4 malam dilakukan mereka itu. Dan ini bukan satu kebetulan. Bahwa ketika hari keempat dipisahkanlah terang dengan gelap. Itulah perpisahannya. Jadi kita tidak bisa apa-apa lagi setelah hari keempat terhadap orang yang meninggal. Nah, apa yang kita mintakan terhadap si meninggal ini? Pengalaman Lazarus mengajarkan kita yang kita mintakan agar dia dibangkitkan nanti bersama-sama dengan Yesus. Itu yang pertama. Agar dia dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Kan itu dibilangkan barang siapa meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Itu yang kita mintakan. Karena kebangkitan Lazarus kan kebangkitan langsung. Kalau kita kan tidak bisa. Nanti agar dikumpulkan. Tetapi yang memutuskan siapa? Bukan bisa kita minta gitu langsung bahwa dia langsung ke surga. Enggak bisa. Nanti itu Yesus yang menentukan siapa yang dipilihnya untuk duduk dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Ya. Misalnya nih, kita doakan penjahat. Ya. Jadi penjahat. Dia nggak bisa seperti penjahat yang disalib sebelah Yesus itu. Karena masih ada Yesus. Yesus kan sudah di surga. Kita doakan dia mau sampai berkarat, sampai apapun. Gitu kira-kira. Secara logika tidak bisa. Tetapi kita tidak tahu apakah dia sebelum mati mengucapkan kalimat seperti orang yang disalib di sebelah Yesus. Karena urusan ke surga kan urusan kasih karunia lagi. Bukan ada karena ditimbang amal baik, amal soleh. Nggak ada itu. Kenapa tidak bisa ditimbang amal baik, amal soleh? Buktinya kita mati. Kematian artinya kejahatan kita melebihi kebaikan kita. Kan demikian. Upah dosa adalah maut. Dosa kita lebih banyak dari kebaikan kita. Itulah yang membawa kita ke alam maut. Tetapi andai kata kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita seperti Henok dan Elia. Mereka berdosa. Ada semua dosanya pasti ada. Semua manusia berdosa. Tapi mungkin dosanya hanya satu kali ketika tidak sengaja dia kecil atau bagaimana kan kita nggak tahu. Mana tahu dia tuknya kepala kawannya gini. Kan sakit kata kawannya. Palak kali kawannya kan. Tetapi faktanya bahwa dia adalah orang yang tidak berdosa. Artinya bergaul dekat dengan Tuhan. Kan demikian. Makanya Alkitab mengatakan ada dosa yang tidak membawa kepada kebinasaan atau alam maut atau apalah ya. Ke neraka itu ya. Nah, demikian. Jadi kalau dibilang apakah kita bisa mendoakan Nabi? Tak bisa. Karena nabi-nabi itu adalah mereka arah atau jalan untuk bagi umatnya atau bagi orang lain untuk menuju surga. Masa kita doakan orang yang sudah pasti ke surga? Karena ada jaminan kepastian. Kalau tidak ada jaminan kepastian ya seperti itu, kita akan mendoakan dia, bahkan Tuhan pun akan mendoakan dia. Kan aneh. Ya kan? Itulah enaknya bicara kekristenan, ada di ayat-ayat itu semua. Gitulah kira-kira. Apalagi? Apakah gila bisa membawa ke surga? Tidak bisa. Oke Bang, makasih Bang. Sukses. Oke, yuk sama-sama.
di dalam Alkitab kan banyak juga ayat mengenai gila. Itu orang yang kemasukan setan kan jadinya gila. Ya kawan-kawannya. Halo Pak, halo. 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 Seksi kali Pak. Halo. Itu mic-nya mati tuh. Mic-nya tunggu buka ya. Halo, mati lagi, tunggu. Terpencet lagi, tunggu. Biar aku pencet. Dipencet lagi. Biar aku pencet ya, jangan pencet. Wah, nggak bisa. Harus diri yang mencet. Mic-nya dihidupkan. Dah, oke, lanjut. Oke, Silakan, malam halo. Bang. Malam, langsung. Malam. Langsung. Ya, dari Makassar ini Bang. Wis, mantap. Terus, lanjut. Tapi asli Toraja. Ya, marga? Marga Lomo. Oke, silakan, lanjut. Ya, semalam saya ngikutin abang debat kan. Saya sampai bingung juga. Sampai terbawa emosi, walaupun sedikit. Apa tuh? Ya, artinya dia tidak bisa menjelaskan ini Bang, mengenai yang abang tanyakan kemarin itu, mengenai batu hitam itu. Ya, Hajar Aswad. Ya, saya sampai bingung kok tidak dijawab-jawab itu. Dia loncatnya ke yang lain itu, mengenai orang gila lah, anak cacat lah. Iya. Itu sampai ke bawah tidur Bang, nggak bisa tidur, mikir terus itu Bang. Bukan karena jeruk makan jeruk toh? bukan Bang, bukan. Oke. Ya, kalau bisa Bang lebih menuntut lagi agar mereka menjelaskan bagaimana sedetail-detail mungkin agar kita tahu kan. Ya. Sampai di mana isinya itu dan apa tujuannya gitu, Bang. Yup. Jadi hanya itu aja, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari Makassar. Salam, yup. Kawan-kawan, apa yang diharapkan Pak Alo juga diharapkan banyak orang. Harapan mereka ketika kita berdebat, kan ini sama-sama syiar agama. Dia menjawab dari kitab sucinya, sehingga orang melihat, mendengar dan merasakan bisa ikut terpengaruh. Ya memang terpengaruh kita jadinya. Semua orang takutku nanti berebut-rebut jadi gila. Penebusan gila adalah penebusan dosa atau jalan ke surga. Kan itu yang terjadi kawan-kawan. Tapi kita orang Kristen jangan gila ya. Biarkan aja mereka jadi gila. Karena nanti di surga mereka kan memang harus gila. Bagaimana kau menghabisi banyak wanita begitu, bidadari ya? Memang harus ada sebuah pikiran yang memang ekstrim. Ya kawan-kawannya. Tetapi itulah si Fahrudin. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Mungkin kalian berkata kawan-kawan, yang menonton dari mereka banyak. Tetapi kenapa mereka tidak mau bertobat? Loh, kalau ada jalan gampang ke surga, ngapain bertobat-tobat kawan? Ikut Yesus kalian kira enak? Harus pikul salib? Sementara jadi gila, kau langsung ke surga. Kau pilih mana? Tapi itu kan masih katanya, janji-janji kan? Belum ada bukti. Di dalam Bible memang kita pikul salib karena sudah ada bukti. Bukan janji. Oke, sekarang si Tom. Silakan Tom. Halo Tom. Tom. Bah, gak ada suara si Tom. Tom. Halo Kejora, silakan Kejora. Ya, malam Bang. Malam, silakan. Dengar suara saya Bang? Dengar kalau udah aku bilang silakan malam. Ini banyak kawan-kawan. Ya. Ini banyak kawan-kawan habis nonton ini semua dari kemarin malam. Saya salut juga sama si apa itu yang tidak bisa menjawab lah. Anggaplah Bang Rudi jadi guru di situlah semalam. Yang saya tidak habis pikir juga itu
macam dalam Al-Quran tidak menjamin keselamatan, tapi menjanjikan itu Ya. doang. Itu yang tidak bisa dijawab juga. Sampai Bang Rudi menyatakan bahwa sampai nenek moyangmu pun hidup tidak bakalan ada kau dapat. Iya kan? Iya, Saya ingat iya. itu. Tapi saya heran, yang normal saja, yang sehat saja tidak ada jaminan, apalagi yang gila. Kok bisa orang gila? Iya. Maaf kata ini Bang Rudi, Ya. Nabi Muhammad saja tidak ada menjamin keselamatan. Itu banyak kiai yang bilang begitu. Kok sempat-sempatnya Pak Rudi itu dia menyatakan adakah dalam Injil itu orang gila yang diselamatkan? Ada. Gideon itu. Iya kan? Dia menemui Yesus pada turun dari perahu itu kan. Dia bilang, iya kan? Akhirnya gilanya itu dicampakkan ke babi. Ke babi, iya. Iya. Iya kan? Iya, iya. Tapi saya dengar Bang, ya banyaklah kesalahan-kesalahan dia. Anggaplah dia terjun menggalikan lubang diri sendirilah. Ya. Tapi ada yang saya mau tanyakan Bang. Ini Silakan. masalah Elia sama Henok dan Elia. Pengangkatannya itu Bang apa tubuh kemuliaan atau gimana? Karena dia itu langsung diangkat oleh Tuhan. Ya, itu aja. Kira-kira begitu Bang. Oke, terima kasih. Jadi Henok dan Elia dan Yesus itu sama prosesnya ya kawan-kawan. Ketika dia masih di bumi tetap menggunakan tubuh daging ini. Begitu dia diangkat, mungkin kalian bertanya, kapan hilangnya ketika diangkat itu? Daging ini menjadi debu. Ya kan? Saya pernah nonton film itu ya. Apa artinya itu ya? No, ya. Jadi naik anaknya itu dibawa makhluk itu kan, tiba-tiba badan orang yang daging ini jadi debu. Tinggallah roh. Seperti itu ya kawan-kawan. Kalau itu sih nggak sulit kali kita membayangkannya karena ada kuasa Tuhan di sana. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke John Depp. Silakan John Depp. John, halo, John Depp. Waduh, kemana dia? Halo iblis gaul, iblis pun gaul sekarang. Semenjak orang gila ke surga. Halo. Ya silakan Pak, silakan. Kesibukan para lelaki di surga adalah malu saya lah, malu. Perawan. Kena strike saya Pak, gara-gara itu hampir kena strike. Rupanya ada hak ciptanya itu. Iya, jadi Lai, saya setuju dengan dia Lai. Orang gila itu bisa masuk surga Lai. Tapi gila seks Lai. Baru bisa. Saya Extra, itu ya? iya Lai, aduh, saya ini sebenarnya pengen masuk Islam Lai, sangat pengen. Tapi ya Muhammadnya belum juga. Jadi gimana ya, bingung saya ini Lai. Ya Lai, itu saja Lai. Kesibukan para lelaki di surga adalah malu saya bilang. Tapi Pak, jangan sampai ingin ya. Mana tahu ditawari Simoko Ginta janda-janda montok. Karena ada itu tawar-tawarinya kan. Oke kawan-kawan, sekarang masuk si ingin tahu. Sudah belum tadi ya? Belum, ingin tahu silakan. Belum. Halo Bang Rudi, malam. Ya, malam, silakan langsung. Iya, aduh Bang Rudi, terima kasih sekali ya semalam sudah sempat mengangkat kira-kira kitab, maksudnya posisinya Al-Quran di mana gitu. Apakah dia di atas hadis, ataukah dia di bawah hadis, ataukah dia setara dengan hadis ya. Terima kasih sekali Bang Rudi ya. Artinya titipan dari pertanyaan saya itu udah Bang Rudi lontarkan dalam diskusi kemarin. Ya, lalu ini Bang, mungkin review sedikit ya Bang soal debat kemarin. Ya, mungkin yang perlu kawan-kawan dari Muslim perlu tegaskan bahwa bagaimana caranya Nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengklaim atau diklaim bahwa mereka yaitu beragama Muslim. Dari mana? Kan kalau mau beragama Muslim kan
biasanya kan kalau kita lihat ya, ya di televisi juga ada, di YouTube juga ada, terus mengucapkan dua kalimat syahadat ya, kalau nggak salah itu ya. Nah itu nabi-nabi sebelumnya gimana tuh? Apa mengucapkan atau enggak ya? Ya. Nah lalu saya pernah dengar tentang di YouTube juga penginjilan evangelis Abraham ya. Jadi dia ada mengutip ayat juga, kalau nggak salah ayat itu nanti mengacu harus mengikuti agama yang dianut Ibrahim. Nah, kalau kita cerita balik lagi, berarti Ibrahim ini kan dia Allahnya kan Yahweh ya. Berarti kalau ke situ berarti ya itulah. Jadi saya lupa. Jadi saya mau tulis tapi ya gitulah. Pas ada kesibukan yang lain jadi. Nah lalu Bang Rudi yang saya mau review lagi tentang ini ya, memang sangat kocak sekali nih Bang Rudi soal orang gila ini, memang bisa menghebohkan ya para jagat maya ini. Soal orang gila masuk surga ini ya. Ya kalau saya pikir secara logika ya kalau gitu kalau kita punya keluarga orang gila ngapain pergi kasih berobat, biar aja ntar juga masuk surga. Ya. Terus ya, kadang kan ada orang gila yang potong leher bapaknya itu kan ada itu kan masuk surga juga. Aduh itu lagi Bang Rudi. Iya. Nah itu atau tidak ya orang gila di jalan itu udah nggak usah diliatin lah, nggak usah diurus, nanti masuk surga juga itu ya. Aneh-aneh aja Bang Rudi. Aduh ajaran mereka. Oh iya nanti jadi gila saya. Oke lanjut lagi Bang, ini mungkin agak sedikit lama tapi mudah-mudahan ini bisa membuat saya puas juga berbicara dengan Bang Rudi tentang ini neraka yang kemarin tuh akan yang di surat apa tuh yang 71 ya? Ya mengunjungi neraka. Maryam 71. Iya. Terus nanti Pak Fahrudin bilang nanti lihat lagi 72. Ke 72 lah. Ini kalau kita udah masuk neraka udah rasakan panasnya dulu juga, gitu. Dan mereka lupa bahwa neraka itu kekal. Iya betul sekali. Orang tidak ngerti makanya. Nah contoh misalkan Bang Rudi kita kan naik kereta api nih lewat terowongan. Kan terowongan itu pun kita rasakan di dalam gelapnya atau keadaan apa di dalam itu pasti kita rasakan dulu. Baru setelah itu lepas dari terowongan, oke lah gitu ya. Ya. Tapi yang lucunya kok masa diselamatkan dalam keadaan berlutut? Coba. Ini kayak gimana? Iya. Jadi memang saya rasa tapi Bang Rudi saya mau tanya dulu Bang. Tapi setiap kali Bang Rudi kalau berdebat kami penonton tuh tidak pernah tahu tentang identitas daripada lawan debat Bang Rudi. Misalkan Fahrudin ini dulunya apa atau dia sebagai apa gitu ya. Jadi kita supaya lebih paham gitu. Habis sempat dengar katanya dia ahli sejarah ya kata Bang Rudi kemarin. Karena dengar reviewnya debat kemarin. Jadi saya berpikir lawan debat Bang Rudi ini apa ya maksudnya sebelumnya pekerjaan mereka atau mereka spesialis apa gitu ya. Mungkin kalau bisa ada baiknya mungkin ya supaya kita juga tahu gitu ya. Mungkin begitu aja Bang Rudi ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kawan-kawan semenjak ada terbuka fakta bahwa orang gila masuk surga, ini jadi bahan lawakan kawan, kasihan juga. Tapi gimana lagi itu fakta itu ada hadisnya. Atau si Fahrudin salah menjelaskan sehingga orang tersesat, sehingga orang seperti kita pun tersesat. Ya. Sehingga banyak nalar-nalar orang kepada orang gila. Untuk apa diobati? Biarkan saja. Ada orang gila bacot tetangga masuk surga dia itu. Ya kan? Jadi apa lagi yang mau kita jelaskan? Nah, ada lagi kawan-kawan yang paling parah. Mereka tidak mengerti apa itu surga, apa itu neraka. Padahal di Al-Quran sudah tulis itu adalah kekekalan. Kekal di dalamnya, kekal dalam surga, kekal dalam neraka. Sementara Maryam 71 masuk neraka dulu mereka. Ada kekal ya situ aja terus. Kan demikian. Tapi itu biarlah jadi urusan si Fahrudin menerjemahkannya itu ya. Yang urusan kita yang mudah kita cerna. Yang dia bilang orang gila ke surga itu aja ya. Tunggu lagi ya. Jadi ini
kawannya orang gila kawin pula ini. Masuk mana bang? Kawannya orang gila masuk mana lagi? Kan ada juga. Aduh ini apa lagi? Kan Arok juga. Wow. Tunggu ya. Sekarang kita lihat si Mr. M tadi sudah ya. Siapa lagi? Ini yang baru kayaknya nih ya. MSIT. Silakan MSIT. Wah, lari dia. Kenapa dia lari? Pencari kebenaran. Silakan pencari kebenaran. Halo, selamat malam. Le, Selamat malam. langsung ya. Langsung. Oke, Horas. Horas. Ini buat saya sih channelnya lah ini buat saya otokritik ya. Jadi luar biasa ya, puji Tuhan. Dan saya lihat tuh channel-channelnya Apologet Kristen sekarang kan banyak ya. Jadi kita bisa belajar banyak. Kalau mungkin kita lebih suka dengan sejarah, mungkin kita bisa ambil channel lain. Ya. Atau suka pengajaran, kemana, lah termasuk salah satu debaters lah. Top lah ya. Cuma begini lah, saya perhatiin buat saya sendiri ya. Ini salah satu tantangan terberat buat kita lah, terutama yang mengaku pengikut Kristus ya. Artinya jangan sampai dengan banyaknya apologet ini, banyak yang mungkin pengikut Yesus, sementara kita yang puluhan tahun jadi pengikut Kristus itu malah ketinggalan. Jadi seperti di Alkitab berkata bahwa yang terdahulu jadi yang terkemudian, yang terkemudian yang terdahulu, kan gitu ya. Terus ya masalah ya kayak tadi saya sangat setuju nih kalau lain misalnya ada debat juga dengan pendeta ataupun sesama apologet yang lain supaya kita juga semakin berkembang. Artinya banyak hal yang sebenarnya yang harus kita gali. Jadi buat saya, buat rekan-rekan yang lain tuh termasuk pendeta, jangan alergi lah dengan hal-hal begini ya. Ya kan, karena di Injil di kitab kita juga dikatakan bahwa kita harus menguji segala sesuatu. Begitu kan ya. Jadi maksudnya kalaupun ada perbedaan pandangan, saya rasa ya nggak perlulah sampai kita merasa paling benar sendiri, menyebutkan orang lain kafir, apa bidat, apa sesat. Ya, saya rasa jangan itulah. Karena pun kalau kita balik lagi ke Alkitab bahwa barang siapa yang menyebut saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jelas, berbeda itu wajar. Kan itulah ya. Nah, terus kritikan saya juga nilai masalah-masalah ya, kemarin juga sempat ya ada menghubungin katanya saya tidak pengen mau ngebantu tapi karena bla bla bla, ya kan. Saya setuju dengan harus punya prinsip, dalam artian dasar kita kan kebenaran ya ya. Jadi ya jangan sampai kita ya memang penggenapan bahwa selain nabi-nabi palsu akan muncul pengajar-pengajar palsu dan orang akan mencari kebenaran sesuai dengan yang di kupingnya. Kalau enak di kuping dia dengar, kalau enggak. Kan gitu ya. Nah, cuman yang terakhir saya mau nanya masalah keselamatan tadi ya. Saya akhirnya kan buka-buka video-video yang lama nih. Kemarin saya lihat ada debatnya dengan Pak Barus ya, udah agak lama sih ya. Di situ saya menjelaskan itu tentang surga ya. Ada tingkatannya gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini aja, sederhana aja. Kalau misalnya nih, kalau kita sebagai orang Kristen kan sudah yakin dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, kan gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang sama sekali tidak punya pengenalan tentang siapa pribadi Yesus sendiri, yang tadi nggak tahu Injil, tapi selama hidupnya berbuat baik dan mati, itu kemana, Saya rasa itu aja, Oke, terima kasih ya. Itu nanti bisa dicari ayatnya yang berbunyi kasih itu tidak satu hukum pun menentang hal itu. Jadi kalau kita bisa mengimplementasikan kasih, mau kamu tidak punya agama, mau punya agama, mau kamu mengenal Yesus atau tidak kenal Yesus, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Artinya apa? Hukum Taurat tidak menentang hal itu. Hukum Tuhan kita juga tidak menentang hal itu. Hanya kasih yang bagaimana? Kan demikian. Kalau misalnya kita manusia-manusia di pedalaman, kita kan tidak pernah membaca kitab suci. Ya kan? Saya cari ayatnya bisa nggak ya? Agak lama tapi ya tunggu dulu. Ya sambil lalu lah, nanti pas ada yang cerita lagi aku cari ya. Jadi tidak satu hukum pun menentang hal itu.
Nah, ini si Gipan Putra Areko, kasihan ya. Dia mungkin tertekan batin karena kita ketawa mengenai gila tadi kan. Dibilangnya, mana ajaran kasih Anda gembar-gempurkan? Justru karena kami kasih. Kami ingatkan kalian bahwa dosa tidak bisa dihapus oleh kegilaan. Ya. Agar kalian tidak tersesat, kawan. Itulah kasih kami kepada kalian. Tapi kalian tolak itu. Dan mungkin kalian katakan kami menertawakan kalian. Fakta nol besar kamu bilang. Sudah bagus kami kasih keterangan kepada kau. Ya kawan. Bahwa menghapus dosa atau berjalan ke surga bukan dengan kegilaan. Atau pesongnya. Pesong tidak membawa kau ke surga. Kalau bisa pesong membawa kau ke surga. Dari sekarang silakan. Kau langsung pesong aja. Langsung ke surga kau kawan. Loh, buat apa kamu melanjutkan hidupmu? Tujuan kau hidup apa? Tujuan kamu berbakti kepada Tuhan apa? Adalah untuk mencapai surga. Hanya dengan pesong. Kau bisa ke surga, ya langsung pesong aja. Atau dari sekarang kau jahat. Nanti di ujung hidupmu langsung kau pesong. Kan demikian ya. Justru karena kami kasih kepada kalian, kami ingin menyelamatkan kalian. Ya. Bahwa agar kalian mengerti bagaimana sih jalan ke surga itu? Kan demikian. Bahwa pesong tidak bisa menjamin kau ke surga. Oke? Sekarang ini masuk dulu John Depp. Silakan John Depp. Halo John Depp. Halo. Halo John Depp. Nggak bisa sih John Depp lagi. Reinhard Raja Gugu, silakan. Ya Pak, John selamat Depp malam diperbaiki Pak. dulu apanya. Malam-malam silakan. Sebenarnya Pak, saya nengok Pak Rudin itu sedih juga Pak, kasihan. dua kali dibal-balik. Tapi jadi dolar kuning sejak awal aja. Nggak bisa aku dapat iklan. Iya kan, berada. Pada 21.000 tuh kan. Sudahlah memang nasib. Aku bilang, biar aja lah kuning-kuning situ. Terus sebenarnya semenjak awal pun sebenarnya udah kalah dia Pak. Waktu prolog permulaan aja dia udah menggunakan hadis. Langsung dibuang di Al-Quran. Apalah. Kan aku bilang lama-lama hanya aku aja yang percaya kan. Orang itu tidak percaya, hanya aku lagi tersisa. Lucu kan, pan aku Kristen. Aneh kulihat. Jadi apa Pak? Yang waktu debat pertamanya itu yang digambar-gambarkan dia tentang sejarah itu patah semua ketika ditanya tentang Musa. Ketika ditanya tentang Musa, tiba-tiba kesejarawan dia hilang. Entah apa-apa. Apa mendadak lupa. Mendadak lupa. Makanya aku bilang nenek kau pun bangkit, aku bilang kan. Jadi sebenarnya nggak cocok lah debat Bapak itu. Itu dia orangnya masih benar yang dibilang Bapak itu, masih unyu-unyu lah. Ya, saya pun orangnya unyu-unyu juga sebenarnya. Tapi lebih waras kau sedikit kan. Iya. Dia nggak waras lagi, katanya orang gila ke surga. Kan gila itu. Bisa sebenarnya kayaknya Bapak itu diintimidasi nanti oleh pengikut Ustaz Somad kayaknya. Biarin aja. Iya, sebenarnya sedih juga sebenarnya. Intimidasi orang itu kan ngeri. Nah, tapi itulah Pak. Nah, semangatlah Pak. Bapak Pak lah. Kagum saya sama Bapak. Pemikiran Bapak itu out of the box dia. Luar dugaan. Saya pun sebenarnya waktu nonton debat itu, waktu dia menyampaikan ayat itu, saya anggap benar. Saya anggap kan oh ya ini ayatnya ya, tentang dari si Muhammad ke belakang tuh ini ayatnya. Oh tiba-tiba ketika Bapak menyampaikan apanya cluenya, orang tuh kenal nggak tentang si Olo SWT? Oh iya, langsung saya oh iya. Pemikiran saya oh iya, karena orang itu orang Ibrani, ya kan? Bahasanya Ibrani, Elohim gitu kan? Oh iya ya. Makanya terus saya langsung sebenarnya saya akan oh iya dia menggunakan ayat ini. Berarti patah lah yang ditanyakan Bapak. Saya pikiran saya kayak gitu kan. Tiba-tiba saya ingat clue Bapak itu, oh iya yang saya tanyakan ini, Bapak bilang kan.
Oh iya, iya. Langsung mendadak pesong dia kan. Mendadak lupa. Padahal kemarin ditanya bukti sejarah. Itulah Pak. Jagalah kesehatan Pak, biar semangat kami nonton debat Bapak. Oke, Karena kita debat jawab. Bapak pun, iya, karena debat Bapak pun sebenarnya dia to the point, nggak bertele-tele, Mbak, dibawa ke sana, dibawa ke sini, nggak kayak pendebat yang lainnya. Oke lah Pak, oke Pak. Selamat malam Pak. Oke, terima kasih Renhat. Kamu juga harus hati-hati karena kamu tinggalnya juga di tempat yang apa ya. Oke kawan-kawannya. Begini kawan-kawan. Orang itu sekarang sudah tidak main lagi, udah patah. Ya kan? Sama ketika saya dulu mematahkan teori Big Bang. Dulu kan orang ini gencar kali, Big Bang sesuai teks sains, begini begono. Saya bilang, kau ngambil teori Big Bang itu teori apa itu? Itu kan ateis. Masa orang bertuhan ikut ateis? Kan lucu. Nah itu tahun 2008-2009 kan marah itu kan. Habis itu 2010 tidak lagi Big Bang. Muncul lagi buku. Nabi kami nomor 1 di buku ini. Nabi kalian nomor 3. Nah langsung saya cari bukunya. Saya baca 38 Hitler. Jadi sekarang Hitler ini apa? Manusia paling sadis, membunuh kan, diracuninya orang Yahudi. Berarti nomor 1 tersadis atau bagaimana? Kali itu lagi. Akhirnya nggak lagi dipakai itu. Teori-teori dulu kan lucu orang ini. Nah sekarang orang tuh bilang bersyahadat. Yesus pun bersyahadat gini-gini. Sekarang nanti nggak dipakai lagi tuh. Karena sudah kita buka. Bahwa bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. Apa kira-kira syahadatnya? Kan sudah berbeda. Musa bukan rasul, hanya nabi. Kan demikian, sudah berbeda lagi. Nah, itulah kawan-kawan, kalau kita buka pelan-pelan, mereka nanti berubah lagi nih, tidak berani lagi buat itu kan. Nah, sekarang ada lagi yang baru, gila. Kalau nanti berdebat kalian dimanapun tentang, apa namanya itu, bicara tentang jalan keselamatan, cari hadis itu, tunjukkan sama dia. Kau banyak kali cerita kau, mana itu jalan keselamatan, ini jadi gila bilang. Selesai itu kawan. Iya kan? Itu udah lama itu sebenarnya, tapi baru ini kita ramaikan lagi lah ya. Jadi besok-besok orang ini tidak punya celah lagi untuk mendebat kita. Saya sudah tonton debat Paul Zhang dengan Masyihud. Saya pikir di situ memang si Paul Zhang, dia bilang saya ngawur ya, ada di video dia. Saya bilang dia itu, maafin ya, secara bahasa Alkitab ya, tolol dan bodoh. Dia tidak bisa menerjemahkan arti pohon ara itu. Dia bilang, wah itu zaman Israel, ada pohon ara gini-gini. Sehingga si Masyihud bisa menyerang dia terus. Ya, Paul Zhang itu dia memang MTH hau-hau. Karena di luar negeri aja dia bisa ngomong sok-sokan. Kan demikian ya kawan-kawannya. Tapi sudahlah. Kita yang sederhana aja bicara, nggak usah tinggi-tinggi. Slow-slow aja. Tapi menusuk kawan. Ya, oke, John Depp ini sudah masuk berapa kali tapi nggak ada suara. Halo John Depp. Halo. Halo. Silakan bicara langsung. Halo. Ya, langsung. Oh iya. Ya, selamat malam sang debaters. Malam, silakan langsung ya. Ya, debatnya dengan Pak Rudin saya enggak sempat lihat, tapi kalau rekamannya boleh, kan ada. Ya. Ini Bang, saya hanya mau saran ini Bang. Jadi pendapat seperti Pak Rudin, siapa lagi itu Jonathan, saya kira nggak usah terlalu dilayani. Mereka itu kan bukan siapa-siapa. Kita hanya habis waktu ke sana dan efeknya juga tidak terlalu besar bagi penginjilan. Efeknya bagus lah, kita jadi lucu-lucuan. Nah, itu yang aja. kira adalah obat. Itu aja saya kira untuk menertawakan orang kan. Padahal tujuan besar kita kan bukan itu. Kita kan mau mengabarkan kebaikan bagi banyak orang. Lah ini kan mengabarkan. Akhirnya kita tahu kunci dari orang itu bahwa gila menuju surga. Kan demikian. Ya. Enggak, maksud saya gini, mereka itu kan pengaruhnya di masyarakat kan kecil sekali. Oh, pengikutnya juga siapa-siapa aja kan kita tidak tahu. Subscribernya pun masih sedikit. Iya. Jadi saya hanya berpikir bahwa mereka itu pansos sebenarnya. Mereka tidak tahu apa-apa. Kan itu. Secara nalar saja kan kita bisa tahu bahwa agama ini agama bikinan manusia lah. Anak kecil juga tahu itu. Kalau misalnya mau dicerita alurnya, ya tidak masuk akal lah semua. Sehingga semua orang bisa berkesimpulan bahwa agama ini memang bikinan manusia. Itu aja. Nah, sehingga saya sarankan sang debater sini kalau berani kan,
Bagaimana kalau tantang sekali-sekali ustaz mereka yang besar-besar itu? Kan sudah saya tantang. Enggak, misalnya seperti ini, misalnya yang banyak keluar-keluar tuh yang banyak menjadikan orang-orang. Sudah saya antar surat ke tempat dia melakukan dakwah. Yahya Waloni, saya antar surat ke tempat dia dakwah. Oh, bagus lah kalau itu. Kan ada videonya. Iya, declare itu kalau gitu, declare untuk semua orang sehingga semua orang tahu. Sampai datang polisi ke sini, sampai datang polisi dari pagi sampai malam rumahku dikawal polisi. Bagus lah. Ya, jangan jadi, sampai aku datang ke situ dan dia tidak jadi khotbah di situ, acara dibubarkan, ku dengar itu setempat. Karena itu kan karya iblis semua itu sebenarnya itu. Jadi tidak sulit sebenarnya kita pahami agama itu sebenarnya. Jadi kalau kita debat sama orang-orang seperti yang unyu-unyu itu, ya percuma lah saya kira. Kita hanya menghabiskan waktu dan mereka hanya ingin saya kira untuk menaikkan ratingnya aja supaya banyak followersnya, supaya YouTube-nya dikunjungi orang. Jadi percuma dan efeknya saya kira tidak terlalu besar. Kalaupun ada ya kecil sekali. Dan lebih baik kita ini ya sekali-sekali yang besar-besar itu yang kita tantang. Kalau bisa sekali-sekali ini. Yang ini nih, yang sering muncul ini yang bapaknya Najwa Shihab itu. Itu kan orangnya bijak gitu saya gitu. Kalau itu jangan ditantang, orang baik jangan ditantang, geng. Maksud saya gini, kita bertukar pikiran lah, jangan konteksnya kita diskusi. Ya. Yang kita tantang itu adalah yang kristologi. Kalau yang itu kan mereka memang orang gila itu. Saya pikir nggak usah dilayani itu karena secara akal sehat juga tidak akan nyampe pikiran dia karena dia kan orientasinya kan uang itu sehingga apapun pikiran dia ya orientasinya ke uang, nggak usah dilayani yang seperti itu. Kita mestinya berdebat ke orang-orang yang merasa masih waras dan itu yang kita kasih pikiran-pikirannya sesuai dengan anak kita kan gitu. Gimana? Oke. Terus ini nanti pertimbangan. Saran saya yang terakhir ini dari tadi ini saya mau masuk ini saya lihat ini full. Jadi saran saya bagaimana kalau diutamakan yang muslim masuk dulu. Tidak tahu kita siapa yang muslim. Iya ditanya aja bang. Ada yang masuk untuk menanggapi diskusi kita ini supaya kita bisa dapat feedbacknya. Ya. Oke. Ya salam ya. Yuk sama-sama. Yuk. Ya kawan-kawannya, kadang itu juga lah ya. Sudahlah, kalau orang-orang baik nggak usah kita tantang ya. Yang orang-orang bandel aja. Yang sudah masuk jangan masuk dulu ya, karena ini sudah banyak ngantri. Halo, silakan si Jo 06. Halo, selamat malam. Malam, silakan Ibu. Iya, Bang Rudi, saya mau ucapkan selamat dulu ya. Kemarin saya nonton debatnya. Kalau saya nilai, mantap. Mantap, tapi itu bukan kelasnya Bang Rudi sebenarnya. Halo? Bicara lah, terus bicara, aku dengar, aku minum. Iya, lagi minum ya? Iya, itu kalau untuk berdebat kayaknya si Farudin itu bukan kelasnya sang debater. Mungkin bisa lebih cari yang lebih di atas ya. Betul tadi yang John Deere itu bilang harus cari ustaz-ustaznya mereka. Begitu. Saya juga termasuk salah satu orang yang murtad ya. Saya ikut jalan Kristus. Iya, saya memilih jalan keselamatan bersama Kristus. Kapan waktu? Bisa nggak aku minta kesaksiannya? Bisa nggak aku live-kan gini? Nggak usah nampak wajah. Boleh, sangat boleh. Silakan. Sangat boleh. Saya senang sekali. Jadi saya kenal Kristus dan di situ saya belajar untuk lebih lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, mengenal kasih lebih dalam ya. Saya senang juga nonton video-videonya sang debater. Jadi dengan Alkitab, saya lihat kesaksian-kesaksian dari sang debater. Saya lebih teliti lagi lah dengan firman-firman Tuhan. Selama ini kan kita hanya baca dari buku, tapi dengan debater, lagi kemarin saya nonton abang punya, saya kasih nilai ya,
2,5 saja untuk Pak Farudin. Iya, karena ya, menurut saya karena saya juga pernah ada di posisi ya sama dengan agamanya Pak Farudin. Orang gila tidak mungkin sampai ke tempat itu, gitu loh. Tapi ya itulah yang sang sejarawan bilang. Kalau saya kan biasa saja. Mungkin dia sang sejarawan dia apa ya? Dia lebih tahu lah. Tapi kalau menurut saya ya jelas salah yang dia bilang. Tapi nggak apa-apa, sang debaters nanti kalau ini ya, saya boleh kasih kesaksian saya ya tentang Kristus. Ya. Menghubunginya bagaimana? Masuk ke apa ya, pesan? Ke Facebook saya bisa masuk? Boleh, boleh. Di YouTube ini kan ada Facebook saya, masuk aja situ, inbox-nya kan dia. Boleh, boleh sang debaters nanti kita Biar ketemu kita ya. jadwal. Oke, Saya mau kasih terima kasih. Iya, Tuhan ya. Ya. Oke, makasih ya. Selamat malam, saya Bang Budi. Yo. Salam. Yo, makasih. Namanya 06 ya. Kayak apa? Tidak apa-apa, nanti pelan-pelan kita buka dikit-dikit. Nggak usah nama lengkap lah. Nama samaran aja. Oke, Tom, silakan Tom. 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 Halo. Langsung. Udah banyak yang ngantri nih, yang sama-sama. Iya, Mas. Kayak gini, Bang. Dengar nggak, Bang? Dengar, Bang? Dengar. Langsung. Kan kalau aku bilang langsung, artinya aku dengar. Iya, Bang. Makasih banyak, Bang. Saya lihat debat-debat Abang ini selama ini mencerahkan saya juga sih, Bang. Nah, mungkin banyak orang Kristen juga yang belum paham juga, tapi dengan debat-debat Abang ini sudah meyakinkan dan memantapkan semua. Saya juga orang Pekanbaru, tapi saya di Tangerang, Bang. Oh, suaranya jauh kali, kadang dekat, kadang jauh. Dekat karena langsung. Aslinya kan saya lama di Pekanbaru, rumah saya juga di Pekanbaru, kemudian saya tinggal di Tangerang sekarang nih, Bang. Oh, ya. Iya, jadi saya dukung Abang karena sama-sama orang Pekanbaru juga. Sip. Itu aja, Bang. Salam lah buat yang lain-lain. Oke, terima kasih Tom ya. Yo, Ya, makasih. Si Tom ternyata dulu orang Pekanbaru. Jangan sebutkan alamat ya Tom, nanti kau dikejar. Oke ya, bukan dikejar sih, atau ada yang usil-usil aja. Ayo Christian Pandiangan, Bangka Christian. Iya, horas Kok lah. rambutnya jadi naik? Iya, belum. Belum disisir. Horas. Jadi gini, Le, yang lain kan mungkin kalau isi debat itu sudah dibahas yang lain-lain. Cuma aku perhatikan 2 kali debat ini ada kurangnya mungkin di closing statement. Itu sebaiknya 2 menit saja, tapi sudah tidak lagi isinya tidak lagi mengenai bahan bahasan gitu loh. Cukup ya ucapan terima kasih atau ucapan minta maaf, pokok terus kata-kata yang menyejukkan gitu loh. Karena kulihat 2 kali ini dipergunakan yang diuntungkan itu secara psikologis itu pendebat terakhir, yang closing terakhir, dia bisa tetap menyerang pendebat yang lain tanpa bisa ditanggapi. Jadi seolah-olah dia menang, gitu loh. Kalau secara psikologis, kalau kita yang Kristen ini mungkin bisa melihat itu secara luas ya. Tapi kasihan teman-teman yang Muslim ini, mereka merasa menang, tapi padahal sebenarnya tidak menang gitu loh. Kasihan merekanya secara psikologis. Namanya juga calon-calon gila biar ke surga. Iya. Oke, gitu aja Le. Sukses Le. Oke, terima kasih. Sehat-sehat Le. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini sekarang si Lapet lagi. Lapet, silakan. Lapet. Halo Lapet, silakan. Halo. Horas, Le. Horas. Langsung Iya. aku dengar suaramu ya, langsung. Iya, makasih Le. Saya kemarin tuh dua kali debat itu memang bagus. Saya senang. Ini saya dari Papua ini. Wih, mantap. Ayo terus. Jadi saya terkesan dengan Lae dan sangat menarik. Cuman memang
ya harus diukur apanya ini. Ngomongnya tadi seperti yang debat terakhir agak sedikit nyentil-nyentil pribadi lah, memang agak sedikit apa sampai nenek lah bilang. Kalau opung kita dibilang lah memang ya namanya orang Batak harga diri lah ya. Aku sudah palak kali masa dibilangnya harus dari Injil. 4 itu Matius, Markus, Lukas kan gitu Itu enggak, jangan. Jadi saya bilang enggak bisa. Kau pun saya beri kebebasan, saya bilang. Jadi jengkel juga, terbawa emosi. Iya. Dan tadi apa pembicara terakhir ini memang bagus, suatu statement itu memang saya lihat beda-beda. Secara kualitas Lai lebih unggul. Waktu penutupan Lai mengucapkan terima kasih dan emosi Lai saya lihat Lai bisa redam. Ya di akhir tadi Lai ucapkan terima kasih kepada Pak Haji itu ya. Lai ucapkan terima kasih sama lawan debat, sementara si Farudin dengan emosinya masih membara tetap menyerang Lai. Ya, itu kelebihan Lai aku lihat. Saya salut lihat Lai. Kami dari Papua tetap untuk monitor Lai terus dan mendukung dengan doa Lai. Ya, Sip. tetap Makasih Pak Lapet. Makasih Lai ya. Makasih. Selamat malam. Sebenarnya namanya ini tidak enak juga, geng. Lapet itu kalau di orang Batak itu kan makanan, tapi ada juga sebutan untuk yang lain. Lapet. Oke ya, sudahlah itu nama-nama aja. Sekarang Andreas Ardi. Halo silakan Bang. Pak Andreas Ardi. Yuk, Halo. silakan. Iya, silakan. Kemarin itu debatnya bagus tapi kurang adil kurasa. Karena si Fahrudin membatasi Abang cuma 4 Injil itu aja, jadi kan dia tahu buat apa agar kelemahan Abang itu cuma di situ-situ aja. Padahal Abang membebaskan dia buat ambil dari mengutip dari mana. Jadi kurang adil kurasa. Gitu aja? Iya, gitu aja, Bang. Oke, terima bagus. kasih. Oke, makasih Andreas Ardi ya atas pengertiannya karena ada banyak yang ngantri. Oke, sekarang ini si Wet. Malam Pak Rudi. Malam, silakan. Suaranya udah kedengaran bagus. Ya. Itu mau nanya yang masalah tadi apa Paul Zhang itu kan saya sempat nonton itu. Yang saat Yesus mengutuk Puan Ara. Ya, Puan Ara karena tidak berdua ya. Nah, itu kalau menurut Pak Rudi harusnya jawabannya apa? Soalnya saya perhatikan kalau Paul Zhang kan mengatakan dia mengenapi Yesus itu mengenapi nas. Iya, perjanjian lama. Ya. Kalau saya kan sudah saya buat itu videonya. Kenapa Yesus itu ada yang tersurat dan tersirat. Itu kan yang tersurat yang kita baca itu kan. Yang tersirat adalah nanti kedatangan Yesus ketika datang kepada kita, kita tidak bisa lagi mengatakan saya belum berbuah. Kan demikian. Yesus datang kepada kita nanti seperti orang lapar. Orang lapar itu tidak mau tahu dia. Kau berbuah atau tidak hari ini kulihat harus berbuah. Kalau tidak berbuah, dimatikan kita. Kan gitu. Dikutuknya pohon itu jadi binasa kan. Jadi layu mati. Kira-kira begitulah itu. Tetapi orang tidak mau menguraikan seperti itu. Selalu mencari apa kan. Takut dia mengatakan. Kalau saya selalu dari dulu yang saya katakan. Memang tidak ada yang salah. Ada nanti video saya judulnya Yesus petani. Memang petani gitu kan. Cari aja videonya ada nanti. Saya uraikan mengenai itu. Tapi menurut saya juga Paul Zhang juga nggak salah dalam jawabannya ya. Kenapa? Ya dia kan lupa saya menggenapi nubuatan ada yang tertulis kan bahwa tidak. Dia kan dicocok-cocokkannya aja. Karena ada pohon ara, orang Israel, mana ada dibilang nubuatan itu. Sama dengan lawan debat saya kemarin si Fahrudin. Coba tunjukkan bahwa itu nubuatan. Tidak bisa dia nunjukkan.
Yang mana itu nubuatan? Hanya karena kalimat itu sama dibilangnya langsung nubuatan. Di dalam Alkitab banyak kata-kata yang salah, apalagi di Perjanjian Lama. Bahkan ayatnya sama persis pun ada. Nanti saya bukakan. Mungkin kalian banyak yang nggak tahu bahwa di Bible itu ada ayat yang sama. Nah, itu bukan nubuatan. Ya, mengenai Pak Rudin juga bagus juga ya. Jadi saat Pak Rudi mau mengatakan apa itu masalah Hajar Aswad, ini adalah sosok ulama yang menjadi panutan. Nah, jadi dia sudah dikasih batasan. Jadi dia, Iya. ya, jadi dikasih batasan. Nah, pertanyaan saya, apakah panutan yang dipanutin banyak orang itu mau debat sama Pak Rudi? Sampai saat ini belum mau. Belum mau ya? Aku pikir dia akan menjaga image, tidak akan mau berdebat sama siapapun. Pasti karirnya hancur ya Pak Rudi. Iya, itu yang dijaga dia. Orang ini kan sudah seperti artis dan dia sudah punya channel YouTube dan subscribernya itu udah hampir 1 juta dan penontonnya setiap live itu ratusan ribu, kan hebat dia. Iya. Oke deh Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Wet ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi ya? Dewanto, silakan Dewanto. Oke, salam Bang. Halo. Halo Bang. Lanjut. Kan. Iya, menarik kemarin tuh Bang. Memang ada beberapa komentar tadi, belum bukan rekannya ya masuk. Memang juga ada rekan-rekan kita ya tadi komen. Maksud Bang Rudi kan kata-kata itu kan diperhalus. Di tengah-tengah agama sudah ada rekan-rekan juga harus ngerti posisi didekatkan mic-nya didekatkan. Ya harus, kalau debat itu harus cerdas. Jadi bukannya Bang Rudi mau ngasarin mereka pun enggak. Kata-kata di lingkungan kita kan tahu lah. Emosi mereka kan kadang kan kayak gini, kadang gitu. Jadi ya kita tonton Bang Rudi, kita belajar aja. Jangan paksa Bang Rudi atau setir Bang Rudi atau pengaruhi lah. Sedang debater untuk maunya kita harus lihat maunya debater, karena kita belajar dari itu. Kalau kita mau belajar kan bukan maunya sesuai kita kan, sesuai yang diajarkan kan gitu. Kira-kira gitu. Nanti rekan-rekan yang tadi ada sedikit memancing emosi, karena saudara-saudara kita kan juga kasih. Jadi mengajak mereka ya Bang Rudi ya. Mudah-mudahan dengan mereka bisa berkontribusi. Ini aja Bang, agak. Oke, terima kasih. Tolong Bang di screen Lukas ini satu lagi Bang, satu lagi. Oh ya. Apa tuh? Lanjut langsung. Lukas 10 20 Bang, coba Bang. Lukas 10 20. Bisa di screen Bang? Halo? Halo Bang Rudi. Halo Bang. Sebentar, sabar. Halo, sebentar, sabar. Teruslah bicara lah, ini di screen. Coba tolong Bang di screen Lukas 10 20. Lukas 10 20 ya. Ini. Coba Bang. Ya, silakan. Itu dia. Itu yang mungkin yang bacakan ya. Bang Rudi itu. Namun demikian janganlah bersukacita karena itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Oh iya. Ini 70 murid itu ya. Itu dia para. Enggak, ya 12 itu Bang. Waktu di depan 12 bicaranya kok. Ini. Itu bicara di depan 12. Iya. Kalau enggak baca di atas itu. 70 murid ini. Enggak. Ada di Yohanes. 12 itu. 12 itu ya. 12, karena mereka habis pulang apa kan bercerita-cerita orang itu gini-gini. Oke, lanjut. Betul sekali. Ya, udah Bang, gitu. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Pak Dewanto. Sama-sama. Oke, kawan-kawan, ini si Damora silakan. Situs ini tidak dihapus. Situs tidak dihapus. Halo Domara. Malam, Bang. Domara, silakan. Malam.
Malam, Bang. Lanjut langsung. Iya, Bang. Nah, gini, Bang. Pak, baru bangun, Bang. Bah, baru bangun jam berapa ini? Di sana ada Iya, jam Bang. 9. Sini jam 10, 4 menit jam 10, Bang. Oke, lanjut. Apa itu? Gini, saya pribadi melihat diskusinya kemarin dengan Pak Farudin. Ya betul nih kata teman sebagian brother bahwa memang bukan lawan Bapak, itu betul. Namun di balik itu, Pak, saya melihat kemarin kan Islam itu, jadi saya mohon maaf sebelumnya bahwa mengatakan bahwa apa? Teori Big Bang. Nah, teori Big Bang. Nah, setelah Bapak berdebat dengan Pak Farudin, teori itu berubah, Bang, menjadi teori sejarawan humanistis, apakah begitu, berubah jadi sejarah. Nah, yang saya habis pikir, Bang, kemarin debatnya itu yang jadi pertanyaan saya di kepala saya, di sisi mananya Pak Farudin itu mengatakan bahwa orang Kristen itu dibutakan selama 1000 tahun. Di sejarah mana? Mungkin karena perang salib. Iya, Bang, tapi kan begini maksud saya secara pribadi, perang salib kan mungkin yang melakukan juga itu kan maksudnya dalam artian si A lawan si B begitu, Bang. Masa orang Eropa mau butakan kita 1000 tahun ini, Bang, nggak main-main ini, Bang, ya. Iya. Kemudian yang lebih ini, Bang, saya kemarin lihat judul Abang itu perbincangannya masalah keselamatan, Bang. Saya sudah takut, Bang. Arah pertanyaan sudah menjurus ke Yudas. Saya takut, Bang. Jujur, Bang. Iya. Jujur. Arah pertanyaan saya, Bang, arah pemikiran saya sudah babak terakhir lah Yudas mau dibahas ini. Kenapa? Karena ketakutan selama ini, Bang, saya pribadi, maksudnya dalam artian ketakutan ya mungkin kecil-kecil saja begitu, Bang. Sampai sekarang ini belum ada atau saudara dari Muslim yang menanyakan hal seperti itu, Bang. Gitu. Maksudnya menyerang abang, kenapa Yudas bisa begini, kenapa Yudas bisa begitu. Itu, Bang. Ketakutan saya di situ, Bang. Kalau ini barang sampai di Yudas, bagaimana ceritanya ini, Bang? Kira-kira seperti itu. Iya. Masih ada Lukas, Bang, nih. Ya. Masih ada Lukas. Ya, masih ada Lukas. Sip lah, sip. Aku udah tahu juga, Bang. Iya, Bang. Iya, setelah aku baca juga, Bang, aduh, gila, Bang. Tinggal satu saja, Bang. Tinggal satu saja. Bunuh dirinya itu, Bang. Iya. Bunuh dirinya itu, Bang. Kalau masalah diampuni, sudah, Bang. Sudah diampuni. Ya, bunuh dirinya itu, Bang. Tapi bunuh dirinya kan ditangkal Wahyu 12 Rasul. Ayat 14. Iya. Ayat 14 itu, Bang. Lukas Sampai 23 ayat 24. Iya, Bang. Ya. Iya, Bang. Jadi itu saja, Bang, penyampaian saya. Saya doakan Abang selalu sehat, apa semua. Jujur, Bang, tadi juga saya lihat ada teman perempuan, saya lihat ibu perempuan. Nah, ini, Bang, ya satu bukti, Bang, bahwa memang channel Abang ini sudah dijadikan tameng, Bang. Dalam artian mungkin di channel lain juga ada sih yang berani ngaku begitu, Bang. Mungkin ada, tapi saya belum lihat. Tapi untuk live seperti ini, Bang, perasaan saya mungkin masih baru Abang yang punya. Mungkin yang lain ada, tapi seakan-akan kayak pansos begitu, Bang. Tapi kalau mau live begini saya kira enggak berani, Bang. Enggak berani. Oke. Nah, itu satu bukti, Bang, bahwa channel Abang sudah jadi tameng buat kami. Sehat selalu, Bang. Iya, Bang. Malam. Buffering ini. Oke, silakan. FZ, silakan. Oh, sinyalku lagi rusak kayaknya nih. FZ, silakan. Bang, sangat sulit sekali masuk ya, Bang, ya. Kenapa? Sangat sulit masuk. Udah penuh kayak channel ya. Makin banyak ya. Ayo, silakan. Dulu
seperti ini ya Bang ya? Ya namanya perkembangan harus begitu. Iya, berarti banyak yang peminat ya Bang? Bisa jadi, ya. Iya, Bang, saya sangat senang sekali nih Bang. Karena kalau saya perhatikan di dunia YouTuber apologet Kristen semakin banyak loh Bang sekarang. Ada Iya. Tanpa Raji, ada Andre Tung. Ya. Betul Bang, saya sekali Bang. Coba Abang collab sama Pak Saifuddin Ibrahim Bang. Oh, iya. Jadi dia kan bekas dari Muslim. Nah, biar menguatkan kita juga Bang. Sama usul juga Bang, kalau misalkan debat, closing statement-nya, kalau bisa Abang yang terakhir, jangan mereka terus yang terakhir. Karena dari Pak Farudin itu, 2 kali closing statement-nya dia. Kalau saya perhatiin Pak Ji itu kayaknya memihak dia. Ya, Kalau iyalah. saya perhatikan tanpa sadar tuh saya perhatikan, oh ini kayak closing statement kayaknya lalu terakhir mereka terus Bang. Sekali kita duluan. Udah, gitu aja Bang, cukup Bang. Oke, terima kasih FZ ya. Sama-sama. Sekarang ini si Dep Tarpilit dulu. Tarpilit silakan. Mic-nya mati. Halo Tarpilit, mic-nya masih mati. Nah, silakan langsung. Halo. Oh, dimatikan lagi. Halo Tarpilit. Halo. Oh. Halo. Ya, halo. Silakan langsung. Halo, Bang. Ya langsung. Iya. Ya langsung. Salam dulu, Bang. Ya, silakan. Dari orang Dumai. Ya. Dumai dekat dari ini. orang Dumai yang ada di Jakarta. Dumai dekat ini. Ya. 60 kilo. Nanti kalau sudah jadi tol nggak 60 kilo lagi. Kalau sudah jadi tol nggak 60 kilo lagi. Iya, itu baru lihat kemarin itu katanya sudah jadi katanya. Sudah ada yang jalan katanya. Jadi gini, kalau boleh, kalau kemarin itu ada pertanyaan yang mungkin nggak tahu sudah dijawab apa tidak ya. Karena ada orang pertanyaan yang orang teologi itu akan orang-orang yang mau masuk teologi ya akan terpengaruh karena sudah ada banyak youtuber seperti Abang seperti itulah. Kalau nggak salah ada pertanyaan seperti itu ya kemarin. Waktu itu saya masih lihat video itu, tapi saya nggak tahu sudah jawab apa enggak. Kebetulan saya juga sedang mengikuti itu. Jadi kalau untuk menjawab itu menurut saya sebenarnya kalau mau objektif, saya menjadikan channel Sang Debaters ini menjadi bahan pembanding karena saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu ada untuk masing-masing kita dan dipahami sama masing-masing kita seperti itu. Jadi jangan takut buat orang-orang yang mau masuk teologi ya, memang sudah panggilan ya. Kita juga harus banyak perbendaharaan gitu loh. Karena saya juga di dalam teologi juga saya juga rada karena semua teologi itu ternyata masuk dalam satu dogma gitu. Jadi saya pernah nanya seperti ini. Kita bahwa diinstruksikan bahwa tidak boleh pakai buku dari A, buku dari B seperti itu. Dan semua pengajaran di dalam itu harus menganut dengan gereja yang membawa kelas teologi itu. Lalu saya agak sedikit bingung gitu. Saya jawab kepada seseorang yang bilang seperti itu, saya bilang, loh, saya kan mau masuk ke sini karena saya haus firman Tuhan. Saya mau mencari kebenaran melalui firman Tuhan. Tidak ada yang boleh halangin saya dan tidak ada boleh dogma yang saya diikat gitu sama saya. Nah, di situ saya mulai agak sedikit mulai sedikit kurang
kurang bukan kurang percaya sih, tapi ada sesuatu yang dibatasi ternyata di dalam kelas-kelas teologi itu. Jadi ya menurut saya jawabannya ya tidak usah takut. Kalau memang ada panggilan masuk ke teologi ya silakan kejar. Tapi perbendaharaan kita memang harus banyak. Tidak boleh dari kelas itu saja. Dari mana-mana pun boleh gitu loh. Contohnya, tapi saya juga agak kurang suka juga sih dengan channel abang ini. Kurang sukanya begini, Bang. Saya jadi banyak kerjaan jadinya. Jadi setiap materi itu saya catat, saya telusuri benar-benar. Contohnya Yudas. Itu sampai sekarang itu kalau mau saya lagi buat semacam makalah seperti itu, dan mungkin itu akan jadi materi kalau abang izinkan. Silakan. Itu cuma untuk Yudas itu Bang, saya ada kebingungan sih antara yang kurang setuju dengan pemahaman itu. Karena saya lihat mereka menyatukan antara manusia yang ada dalam karya keselamatan dan manusia yang hidup sampai saat ini gitu loh. Karena kalau saya buat yang saya buat itu memang Yudas itu selama ada orang-orang yang masuk dalam karya keselamatan itu gitu loh, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia yang sama seperti kita sini gitu loh, sama seperti yang lalang dan gandum itu kan ibarat buat kita gitu loh. Tapi kalau untuk orang-orang yang berada dalam karya keselamatan itu kan tidak berlaku untuk Yudas sanggahan untuk itu gitu loh, karena dia berada dalam kategori orang yang berada dalam karya itu gitu. Tapi saya mungkin bisa dikoreksi sama Bang untuk hal itu, Bang. Apa sayanya yang memang terlalu detail atau gimana ya? Gitu aja. Itulah mungkin ya itu aja mungkin Bang. Terus kedua, kalau yang masalah yang kemarin itu yang debat yang sama Pak Parudin itu, ya udahlah. Dari yang pertama juga saya sudah lihat, sudah tahu kualitas debat itu bagaimana. Ya yang kedua ini ya saya tonton dengan sukacita sajalah. Tidak perlu ada review di situ. Iya. Cuma ya tetap semangat lah. Itu aja Bang mungkin. Ya, terima kasih terpilih. Jadi kalau ditanya kepada saya mengenai Yudas itu, selagi kampusmu masih menerima, ya kau buatlah itu seperti bila perlu skripsi, bila perlu nanti disertasi sampai tesis disertasi, ya kan? Karena itu sebuah dalil yang harus mereka patahkan mati-matian. Cuma nanti kupikir pas mengajukan pun tidak diterima itu. Kenapa? Sama seperti kau bilang bahwa keterbatasan terhadap doktrinnya. Di mana sekolah teologimu berada? Contoh nih, kayak saya, sekolah teologi apa? Lihat siapa yang menaungi gereja apa. Jika kau berada di situ, maka doktrin gereja itu yang banyak diulas. Kenapa? Orang itu mempersiapkan sarjana-sarjana teologi untuk memenuhi kebutuhan di gereja tersebut. Bukan untuk menyebarkan Injil, tetapi memenuhi kebutuhan di organisasi gereja tersebut. Kan demikian. Maka dari itu, yang mereka terapkan adalah doktrin dari gereja itu sendiri. Sehingga ketika kita mau bicara A, B, C, D, F, G-nya, kita akan dibantai. Contoh, STT apa gitu ya, yang dibawa naungan gereja karismatik. Ketika kita katakan bahwa baptis itu bukan diselam, sudah habis. Kau nggak lulus-lulus, bongkotan kau di sini nggak lulus-lulus. Ya kan? Tetapi ketika kau katakan baptis itu diselam, wah oke, lulus. Sekalipun kau bisa membuktikan tidak harus diselam baptis itu, tapi itulah adanya. Nah, memang apa yang kulakukan ini membuat orang repot. Orang teologi pun sekarang membuka kitab sucinya itu lagi. Bukan hanya orang yang tidak tahu teologi atau jemaat biasa. Mereka juga membuka. Bahkan sampai sekarang orang itu untuk mematahkan saya, mereka membuka bahasa aslinya, geng. Biar kesannya hebat. Dan kesannya
lebih intelek. Tapi faktanya apa? Ya nol besar juga. Ya, tetapi sudahlah, saya tidak pernah mencela orang-orang sekolah teologi. Tetapi yang saya cela itu adalah teolog angkuh. Kan saya bilang saya akan menentukan tembok keangkuhan para teolog itu. Teolog-teolog yang angkuh itu. Karena setiap orang bicara firman Tuhan langsung nggak tahu kau itu, kau bukan lulusan dari sana kok katanya. Sehebat apapun kau bicara, dia pura-pura nggak dengar itu. Telinganya satu aja itu. Ya, saya udah pernah lakukan itu dan ya sudahlah. Oke. The Fight, silakan. Wah, seksi sekali nih. Halo Le, sorry ini panas di sini. Biasa Ya, di kos-kosan. Silakan. Ini saya istilahnya mau memberi pandangan saya ya. Kalau selama ini yang saya lihat kan, saya kan sering nonton debat-debat gitu. Mulai dari dulu sampai sekarang, saya lihat ada sesuatu yang berbeda dari Lai. Kalau Lai itu istilahnya berdebat gitu dua arah. Kalau yang selama ini yang saya lihat cuman satu arah terus. Jadi ya Kristennya diserang terus, dijawab, Kristennya diserang terus, dijawab. Jadi nggak ada ini counter attack gitu. Ya jadi terus bagusnya channelnya Lai ini, saya juga dulu Lai istilahnya sering ikut juga kan, istilahnya pendalaman Alkitab gitu. Kadang kalau orang teologi ini kadang membahas bahasan itu dengan menggunakan banyak asumsi. Jadi kadang bukan dari kitab suci itu lagi gitu, tapi udah istilahnya mengambil dari sumber-sumber lain. Jadi kita merasa kok segininya gitu ya kan. Ya saya sih cuman ini aja, cuman istilahnya ya bangga sih ada channel ini lah. Jadi istilahnya orang yang kurang pemahaman misalnya, kalau misalnya kayak kita di HKBP kan, lihatlah pengkhotbah-pengkhotbahnya seperti apa. Khotbahnya gitu-gitu aja, nggak ada apanya, nggak ada ilmu yang dikasih. Ya mungkin mereka bisa lari ke channelnya lah ini, istilahnya kalau mau ada yang ditanyakan, istilahnya ya mungkin ya bisa ditanyakan gitu. Ya. Terus masalah debat dengan agama sebelah menurut saya itu bagus lah. Jadi istilahnya ya kita tahu istilahnya tentang agama mereka, ya terus kita kalau misalnya ada teman kita yang bertanya atau ya kan kadang kan kayak saya kan tinggal kan di Jakarta. Jadi saya tinggalkan ya di kompleknya mereka. Kadang kalau ngobrol istilahnya kadang kan sering ngerocos gitu. Jadi ketika ada misalnya kata-kata yang untuk menyerang keimanan, kadang kan ya kecelutuk gitu kan. Ya kita bisa menangkis lah. Jadi tambah wawasan gitu. Jadi kita ada amunisi. Itu baiknya menurut saya. Iya. Nah terus saya juga mau istilahnya lain juga kalau ada misalnya pendeta-pendeta lain istilahnya mungkin berdebat dengan lain. Jadi kita bisa melihat gitu mana yang dari kitab suci, mana yang menggunakan asumsi. Jadi ya kita tahu yang mana yang benar, mana yang enggak. Saya senang dengan Le ini. Dulu awal kali saya ini Le temu ini dari Tanpa Ragi kan. Nah, terus saya lihatlah di situ dibahas Christian Prince. Terus saya lihat Christian Prince bagus juga dia. Jadi dia itu langsung mengcounter dan dia kan istilahnya mungkin karena dia tinggal di Arab kan, dia ngerti bahasa Arab. Jadi dia banyak peluru dia. Jadi kita jadi tahu juga tentang yang di sebelah. Jujur saya jadi banyak tahu kan. Terus dia kan kalau misalnya berdebat kan ada ininya ayatnya. Saya senang yang begitu. Jadi real gitu, bukannya asumsi. Nah, yang begitu yang harus misalnya dibangun kalau jadi seorang pendebat. Jadi apa yang dibicarakan itu semuanya real, ada faktanya gitu. Ya dari situ terus saya ikutin. Ya lain ngasih penjelasan memang dari kitab suci itu. Saya senang. Jadi apa yang lain bilang itu bukan asumsi. Saya setuju dengan itu. Kalau misalnya asumsi ya saya juga bisa berasumsi kan. Ya mencocok-cocokkan, tapi kan bukan begitu. Banyak sekarang orang istilahnya membuat asumsi lah biar manis, biar orang tertarik terus mengikuti gitu ya kan. Tapi banyak orang yang istilahnya yang enggak, ya mungkin awal-awal ya misalnya pengen saya mencari kebenaran terus dapat dengan orang begitu. Ya jadi gimana ya? Ya mungkin kita udah bisa lihat lah
sekarang ini. Oke. Cuman itu aja Itu aja, sih, Leh. kalau saya. Oke, terima kasih ya, Leh. Jadi jangan semangat terus ya kesehatan ya kan. Yuk. Jangan sering begadang. Siap. Oke, terima kasih Leh. Fake ya. Masukannya juga bagus. Ya begitulah kawan-kawannya, kita harus menggali ilmu dari manapun ya. Kalau kalian rasa nyaman di sini ya di sini. Tapi kan ada channel-channel lain, ya ambil aja nggak apa-apa. Dibandingkan juga nggak apa-apa. Tujuannya apa? Biar kalian bisa melihat dari tidak satu sisi, tapi dari sisi sini. Oke, sekarang Ahlul Taqiyah wal Jamaah. Halo, salam Bang Rudi dan assalamualaikum buat Assalamualaikum. assalamualaikum buat sohibul muslim yang di kolom komentar. Jadi saya cuma mau nyampein, saya terkesan ya kemarin sama debat dengan Paduka yang mulia Tuanku Farudin itu ya. Halo? Jadi yang bikin saya terkesan itu pas di bagian pertanyaannya Baginda Farudin yang minta abang buat nunjukin kata Yesus soal anak-anak itu. Karena terus terang saya pun saya pernah baca ayat itu, tapi saya nggak bakalan saya nggak nyangka bahwa Baginda Farudin ini bakalan nanya kayak gitu kan. Dan saya agak shock juga loh. Iya juga kok bisa dia nanya gini. Tapi yang bikin saya lebih wow lagi itu, ternyata abang bisa menjawab dari ayat itu gitu kan. Dan saya pun wow gitu kan. Ternyata memang benar, bisa jawabannya benar gitu kan. Makanya yang saya lihat malah dia kena stuck sendiri ya sama pertanyaannya dia itu. Makanya dia coba coba membatasi gitu kan ruang lingkup abang buat jangan ngambil yang dari yang kitab ini. Nah, untungnya abang nggak mengiyakan gitu kan. Karena saya pun mikir gini, loh kenapa ini orang membatasi gitu kan. Nah, kalau sampai abang ikut, saya pikir kalau sampai abang ikut peringatannya dia itu, katanya dia itu, saya pikir ini orang sih akan membatasi. Dan kalau sampai kita oke gitu kan, kita ikut pola pikirnya dia, nanti kesannya kayak kita menyangkal Alkitab kita sendiri gitu kan. Nah, makanya bagus pas abang counter balik dia itu, coba tunjukin di mana Hajar Aswad itu di Quran gitu kan. Itu kelihatan dari face-nya itu benar-benar kaget dia itu, kaget banget dia itu. Makanya ya saya terkesannya di situ juga gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, abang nggak pengen sekali-sekali buka topik soal Islam gitu. Jangan kita ditanya terus gitu kan. Dia berani bertanya, dia juga harus jawab. Jangan taunya bertanya terus gitu kan. Nah, jadi mungkin sekali-sekali abang bisa lah buka topik soal ini kan. Yesus kan yang terkemuka kalau untuk Kristen ya. Kalau di Islam kan Muhammad gitu kan. Jadi mungkin kita bisa ajukan topik judulnya mungkin perbedaan Yesus dan Muhammad ditinjau dari perspektif norma dan moralitas. Nah, gitu aja. Ya, gitu aja kalau saya masukkan. Mungkin nanti jadi bahan pertimbangan abang mungkin bisa ajuin itu ke mereka gitu kan. Itu aja. Segitu aja bang. Buat Baginda Farudin, semoga jangan kapok-kapok ya kalau bisa yang ketiga kali. Dan minta dia supaya cepat gila biar masuk surga. Itu nanti bisa-bisa besok ada ini masa baru lagi di Islam gitu kan. Masuk surga harus gila dulu gitu kan. Oke bang, terima kasih banyak. Terima kasih kawan-kawan. Ide-ide itu memang bagus ya kawan-kawan. Tetapi saya ini orang yang sudah banyak makan asam garam. Ada satu sifat kita kawan begini. Ketika kita asik-asik bicara, kadang pikiran kita itu, enak bicara ini. Emosi kita menyatu dengan bicara itu. Disitulah kita mau terpleset. Saya juga sering. Cuman itu yang saya takutkan. Kalau saya membuka ruang bicara tentang keislaman, bukan saya nggak bisa. Bukan saya tak punya banyak hadis-hadis segala macam.
ya kawan-kawan, cuman takut terpleset aja. Kecuali kita bertanya jawab dengan mereka, itu tidak masalah, karena kan kita bertanya, dia menjawab. Kan demikian, itu adalah ruang resmi. Tapi kalau saya buat misalnya membahas keislaman sini, ruangnya nggak resmi. Ya kawan-kawan, mohonlah pengertiannya, saya sudah menderita tahun 2011 gara-gara hal ini. Jadi kalau saya menderita terus, ya saya tidak akan bisa maju ke depan, hanya balik-balik di situ. Sudah mau maju, menderita, mau maju, menderita. Ya kawan-kawan ya, sakit kawan. Saya bukan nggak mau Gracia Velo segala macamnya itu, karena dia belum kena pada posisi saya dulu. Betapa beban kuat kita tahan ekornya kalau kita sudah mulai terkenal, dan orang kayak sekarang saya nih ya, kemana saya pergi didurin, oh kau yang pendebat itu ya, kayak waduh, maunya orang itu tak kenal gitu kan, apalagi sampai kawan-kawan saya muslim bilang, woi Rud, kau di YouTube kau, aduh, aku bilang, bebannya itu berat kawan ya. Maka saya menguranginya itu dengan membahas kekristenan ini dulu. Itulah sebabnya bulan ini anjlok, ya apa namanya itu, dolar hijaunya anjlok, tak masalah bagi saya. Yang penting saya bisa membagi antara saya bicara bertanya, bukan bicara Islam, dan bicara kekristenan. Cuman kawan-kawan ya, kalian pahamilah, bukan saya tidak mau gas. Saya juga bisa bicara, wah ini hadisnya ini. Ya kan, karena itu dulu sudah kami lakukan. Cuman sekarang saya bawaannya slow saja ya. Pura-pura nggak tahu, kamu tahu ini enggak gini. Tapi begitu ditanya, ayo bertanya jawab, ayo. Nah, kan gitu. Baru kita gibal dia kan. Dan ketika dia mulai membuka kata pembuka pun saya sudah tahu arah kemana dia bicara. Dan itulah yang ditakuti pendebat muslim dari saya. Ya kan? Waktu kami debat-debat di Facebook itu juga gitu. Begitu dia mulai bicara, katanya nenek satu kalimat, oh udah ke sini arahnya ini. Saya pancing, ya begini. Ya kawan-kawannya sama dengan Farudin kemarin. Ketika dia menanya orang gila, saya sudah tahu hadisnya itu. Ya kan? Karena itu sudah pernah ditanyakan kepada saya. Bahwa mereka mengatakan bahwa di kitab suci mereka lebih lengkap mengenai jalan ke surga. Baru mulai dari bayi mereka jelaskan. Maka saya menjelaskan lebih lengkap di Bible. Bahwa dari kandungan pun dijelaskan. Ya kan? Itulah kawan-kawan yang bisa saya bilangkan. Ya mohon maaf lah kalau saya belum berani kayak gitu. Karena saya baru pulih dari penderitaan 2011 sampai 2014 saya alami itu kawan. 2014 baru saya bebas. Karena situs itu sudah dimatikan ya kawan-kawan. Kawan-kawan berhubung waktu kita sudah 1 jam 42 menit. Dan saya StreamYard kita ini sudah dolar kuning, ya biarkan sajalah, nggak peduli lagi saya. Kawan-kawan, semoga kita berjumpa lagi besok di dalam acara yang lain dengan topik yang lain. Besok saya cari hal yang baru dan menarik ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih bagi yang belum bisa saya approve, ya maaf ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.